reboot. Nanti teman-teman lihat mode terbangnya akan otomatis sendiri. Tuh, 1, 2, 3, balik lagi. Nah, ya kan? Maka dia udah otomatis mode terbang sendiri, kemudian balik lagi ke data seluler sendiri. Itu udah otomatis pakai script. Artinya scriptnya ini work. Jadi kita akan olah lebih lanjut ke settingan lebih lanjut lagi supaya nanti otomatis. Halo semuanya, selamat datang di Kreatif Channel. Di video kali ini kita akan bahas bagaimana cara mengatasi si biru, injeksi biru yang sering DC atau sering bengong, yang berakibat di YACD panel open class-nya itu sering hilang ping. Nah, jadi kalau kita ngomongin masalah tunneling, itu ada beberapa paket yang memang dia itu minta gonta-ganti IP setiap berapa jam sekali atau setiap berapa hari sekali. Kalau misalnya 1 hari sekali sih nggak terlalu repot, tapi kalau misalnya tiap 2 jam sekali sering DC, setelah kita modemnya di mode terbang, nyalain lagi, kemudian ganti IP modemnya, kemudian pingnya muncul lagi, itu artinya kan kayak semacam milih-milih IP tertentu atau minta IP baru kayak gitu kan. Nah, video kali ini itu tujuannya adalah untuk membuat otomatis supaya kita itu nggak repot setiap kali DC, kita nggak perlu mode terbang secara manual. Jadi kita tinggal duduk manis nunggu koneksinya nanti nyambung lagi. Dan ini udah aku pakai sendiri beberapa minggu, itu lancar jaya. Jadi saya nggak pernah yang namanya malam-malam bangun kemudian benerin wifi mode terbang secara manual, enggak. Jadi tiap bangun pagi dan lain-lain itu otomatis internetnya masih connect. Walaupun tadi mungkin nggak connect, tapi udah otomatis dia bakalan nyari IP baru sendiri kayak gitu ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman yang lagi cari STB OpenWrt atau VPN Premium, nanti teman-teman bisa mampir aja di toko Kreatif, linknya ada di deskripsi video ini. Nah, keuntungan beli VPN di Kreatif yaitu yang pertama, mungkin teman-teman bisa dapat gratis backup open class. Jadi teman-teman tinggal restore aja dan di dalamnya udah disettingkan akun yang udah dibeli. Jadi teman-teman nggak repot. Kemudian kita juga ada grup VPN Premium di Telegram. Di situ ada catatan kecil dan video tutorial yang mungkin berguna buat teman-teman. Oke, jadi kita akan lanjut lagi ke pembahasan kita kali ini. Jadi pembahasan kita kali ini itu berlaku untuk modem HP, karena ini tutorialnya khusus untuk modem HP. Nanti kalau misalnya ada teman-teman yang bertanya untuk modem Huawei, Orbistar dan lain-lain itu gimana bang? Nah ya sebenarnya itu prinsipnya sama aja, tetapi kan kalau modem Huawei dan lain-lain nanti perintah ADB-nya itu berbeda. Nah itu kalau misal teman-teman tahu scriptnya ya nanti tinggal di input, istilahnya seperti itu ya. Nah tetapi di video kali ini saya hanya khususkan dan lebih spesifik yaitu untuk modem HP. Jadi buat teman-teman silakan tonton video ini sampai akhir karena mungkin video ini agak panjang. Dan misalnya teman-teman nontonnya setengah-setengah nanti nggak paham ya jangan salahkan saya kayak gitu ya. Jadi seperti biasa aku jelasin dulu bahwa paketan si biru itu ada beberapa yang selalu minta IP baru atau IP-nya milih-milih. Jadi setiap 2 jam sekali, 3 jam sekali, bahkan 1 jam sekali, bahkan 1 hari sekali. Kalau di lokasiku sih tiap jam 8 malam ke atas itu sering banget yang namanya disconnect. Jadi di YACD panel open class-nya itu pingnya hilang. Nah solusinya biasanya diklik mode terbang pada modem HP-nya, kemudian mode terbangnya dimatiin lagi, kemudian pingnya akan muncul lagi. Nah berarti itu kan memang istilahnya kayak kita dia itu minta IP baru. Nah daripada kita ribet ngeklik terus-terusan, apabila kita ditinggal keluar rumah juga kita was-was nanti internetnya nggak connect. Nah dengan adanya script kali ini atau settingan kali ini itu akan bisa menghandle itu semua, dan itu merupakan solusi karena saya sudah pakai sendiri beberapa minggu ini, hampir 1 bulan, dan hasilnya lancar mantap jaya ya. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita langsung aja menuju ke tutorialnya. Oke, kita akan masuk ke tutorialnya. Yang pertama silahkan buka akses alamat STB OpenWrt teman-teman ya. Nah di sini aku pakai menggunakan firmware router project. Pastikan di STB OpenWrt teman-teman itu udah ada tool connection monitor setting. Nanti kalau teman-teman memang belum ada, teman-teman bisa ganti firmware STB teman-teman itu yang memang udah ada fitur ini. Tapi kalau mau install secara manual, ada juga caranya install tool ini di firmware teman-teman yang mungkin nggak ada atau belum ada. Nanti mungkin aku kasih tutorialnya di video selanjutnya kalau memang dibutuhkan. Silahkan komentar aja di video ini kalau memang butuh tutorialnya. Nah connection monitor ini syaratnya yang pertama. Yang kedua itu di STB OpenWrt teman-teman ini harus sudah terinstall driver ADB. Nah cara install driver ADB teman-teman masuk ke sistem, kemudian ke software. Nah di menu software teman-teman itu pertama itu klik update list ya untuk OPKG update.
Nah, pastikan saat ini itu teman-teman itu terhubung ke internet, jadi jangan gunakan STB yang nggak ada internetnya, harus ada internetnya ya, dicolokin dulu pakai modem yang ada kuotanya atau apa. Nah ini udah, kemudian kalau udah di update list, kalian tulis di filter pencarian, tulis aja ADB. Nah setelah ditulis ADB, ini nanti akan muncul tool dengan kata kunci ADB. Teman-teman itu tinggal install yang namanya ADB ini. ADB kalian install. Nah di sini saya udah install ya. Ini tulisannya installed ya, kelihatan ya, installed. Artinya udah diinstal. Kalau misal belum diinstal, teman-teman install dulu. Kalau udah diinstal, kalian reboot STB kalian. Nah setelah itu, setelah ADB udah terinstall, udah di restart, kita masuk ke terminal yang ada di STB OpenWRT atau CMD ya guys ya. Nah pastikan modem HP kalian di sini udah kedetek ketika kita klik ADB device. Kita akan contohkan kayak gini, ADB device. Oke, udah, kita enter. Nah syaratnya yang selanjutnya itu harus HP-nya udah kedetek ADB-nya ya, ADB device ini udah kedetek device. Paham? Kalau misal belum kedetek device, teman-teman saya yakin nggak bakalan bisa ngikutin tutorial kali ini, pasti gagal. Nah untuk supaya kedetek device ini gimana? Nah kayak gini. Jadi kan ini HP-nya udah terkoneksi ke STB OpenWRT. Teman bisa lihat di sini USB 0. USB 0 ini udah kedetek ya modemnya. Nah kemudian kalau udah kedetek, memang udah bisa buat internetan kayak gitu, artinya udah normal biasa. Ketika teman-teman itu pertama kali ketik ADB device, dengan catatan drivernya tadi udah ada juga ya di STB, udah diinstal tadi. Ketika teman-teman itu klik ADB device kayak gini, kemudian enter, itu pas enter, kalau misal di layar nggak langsung ke detect tulisan device, itu teman-teman ambil HP teman-teman yang dijadikan modem, ambil, kemudian lihat layarnya. Biasanya akan muncul notifikasi pop-up seperti screenshot video, screenshot ini. Nah itu ada perizinan RSA key atau sidik jari, pokoknya yang berhubungan ADB. Kalian centang, kemudian klik izinkan atau oke. Nah itu biasanya pertama kali itu muncul seperti itu. Nah terus bagaimana kalau misalnya HP-nya itu posisinya layarnya rusak, atau mungkin setiap HP-nya dia ganti STB, atau mungkin habis reboot, ketika kita klik ADB device dia muncul pop-up itu terus-terusan, jadi kita klik secara manual terus-terusan. Gimana cara ngatasinya? Caranya menggunakan modul Magis yang namanya Root Enabler. Nah sebenarnya ini udah ada tutorialnya. Kalau memang teman-teman subscriber setia Kere Aktif, teman-teman udah nonton, tahu nggak videonya yang mana? Yang ini nih videonya yang itu. Nanti teman-teman tonton aja video itu video cara ngatasin supaya ketika kita klik ADB device otomatis langsung ke detect device. Itu tonton video itu pakai modul Magis Root Enabler. Tonton aja dulu. Nanti kalau udah, artinya udah, maksudnya udah aman, ketika kalian klik ADB device itu langsung ke detect. Udah ke detect kayak gini, berarti kita langsung ke tahap selanjutnya. Jadi jangan dilewati tahap demi tahapnya karena nggak bisa nanti. Nah ini udah ke detect device seperti ini. Langkah selanjutnya kalau udah ke detect device seperti ini, kita masuk ke bagian connection monitor. Nah di menu connection monitor nanti aku akan jelasin satu persatu menu-menunya dan penjelasannya, supaya apa? Supaya teman-teman paham. Jadi tampilan connection monitor itu awalnya seperti ini ya, mudah-mudahan kelihatan jelas. Nah yang pertama kita setting itu yang bagian ini. Ini enable-nya jangan dicentang dulu, biarin. Nah untuk ini ada tulisan system startup delay, isi aja 1 delay. Kemudian address or name, nah ini nanti diisi book. Kan kita pakai inject, kita isi book yang teman-teman pakai. Contoh misalnya teman-teman pakai si merah Ilmupedia, contoh ya, ini cuma contoh si merah Ilmupedia, tulis aja booknya di sini.
paham ya, booknya bisa berupa IP, bisa berupa domain. Oke, paham. Nah, setelah itu untuk verifikasi periode, ini isi aja 1 menit artinya. Kemudian untuk nomor valid check, isi aja 1. Jadi aku jelasin. Ini setiap 1 menit dia akan ngetes ping ke book. Jadi setiap 1 menit dia akan ngetes ping ke book apakah ada koneksi atau enggak. Nah, nanti kalau misalnya ada koneksi, dia statusnya online. Tapi kalau nggak ada koneksi, dia statusnya offline. Nah, pas status offline, kita memberikan settingan berapa kali percobaan untuk ngetes kegagalan ngetes ping. Nah, di sini kita kasih 1. Artinya setiap kita ngecek ping 1 kali gagal, maka dia akan langsung mengeksekusi tahap berikutnya. Tapi kalau kita ini isi misal 2 atau 3 lah, setiap kita setting ini 3, maka ketika dia ngecek ke book nggak ada ping, dia bakalan berusaha lagi sampai ke 3 kali. Kalau sampai ke 3 kali nggak ada ping juga, baru dia akan ke tahap selanjutnya, yaitu mengeksekusi script. Nah, tapi kan kalau kita nunggu 3 menit kelamaan ya, makanya aku settingnya di 1 menit. Jadi udah paham ya menu di sini. Biasanya teman-teman nggak paham ini maksudnya satu apa ini ya, itu aku jelasin. Dan untuk actionnya itu jangan reboot. Kalau reboot nanti dia akan reboot STB-nya biasanya. Jadi mending connection restart, paham kan? Nah, kalau udah kita save dulu. Ini jangan di enable dulu ya. Ini jangan di enable dulu. Nah, kalau udah kita masuk ke bagian activity log. Nah, ini ya, ini aku contohkan log di STB ku ya. Tadi ada online, offline ya. Nah, ini teman-teman skip dulu, kita masuk ke menu konfigurasi. Nah, di menu konfigurasi untuk interface, kelihatan nggak? Untuk interface di sini kalian pilih interface teman-teman itu pakai interface berapa modemnya. WAN 1, ETH1 atau ETH2, ini ya contohnya. Nah, di sini aku kasih lihat ke teman-teman. Nah, ini modem HP ku itu berada di WAN 1, guys. Ya, WAN 1 ya. WAN 1 ini modem HP. Artinya kita nyeting di sini itu interface-nya WAN 1 karena modemnya kedetek di WAN 1. Ya, paham? Nah, untuk edit script ini yang paling penting, kita edit, kita masukkan script yang di awal video tadi udah kita tes keberhasilannya. Nah, ini scriptnya teman-teman paste aja di sini. Nanti aku tulis di deskripsi, teman-teman kopas aja ya, masukin ke sini. Nah, ini adalah perintah ADB shell cmd connection airplane enable. Ini memerintahkan supaya mode terbangnya aktif, kemudian sleep 3 detik, artinya dijeda selama 3 detik, kemudian menghapus perintah di atasnya clear, kemudian dia akan mengeksekusi ADB lagi dengan airplane mode disable, artinya mematikan mode terbang. Jadi kalau mode terbang dimatikan, dia akan kembali lagi ke data seluler. Jadi ada jeda 3 detik di sini. Kalau udah kita save. Udah kita save ya. Kita balik ke monitor. Nah, jadi keberhasilan tutorial kali ini itu berada di book. Kalau kalian memang ngawur nulis booknya, udah otomatis dia bakal offline terus. Jadi book yang memang sekarang kalian pakai, misalnya pakai si merah Ilmupedia, booknya pakai apa nih? Pakai si A di injeknya. Tulis di sini harus sama persis booknya, karena nanti kalau booknya berbeda yang ditulis di sini yang nggak work, ya maka otomatis dia bakalan nggak dapet ping, maka dia akan offline, dia akan mode terbang terus-terusan. Jadi booknya harus ditulis secara benar di sini, paham ya? Nah, kalau udah, ini udah ditulis book ya. Contoh aja ya, ini cuma contoh book. Kalau udah kita enable, kemudian kita save ya. Ini centang save. Nah, ini aku akan potong videonya, ini aku akan masukin book yang sebenarnya yang saya pakai. Nanti saya sensor
nanti teman-teman untuk membuktikan kalau cara ini tuh berhasil. A few moments later. Oke guys, jadi ini booknya udah aku isi. Nah sekarang kita masuk ke activity log. Nah di activity log ini kan ada lognya, kita hapus dulu. Kita akan coba tes. Nah tadi kan udah di setting 1 menit 1 menit. Jadi nanti di sini apakah dia bakal online atau offline. Tadi udah aku isi dulu. Kita tunggu sampai dia muncul lognya sekitar 1 menit dia bakal muncul. Nah kita tunggu ya, kita refresh belum, tunggu aja. Nanti kalau online berarti dia memang dapat ping, artinya dia tidak mengeksekusi script. Tapi kalau dia offline dia berarti nggak dapat ping, berarti nanti dia bakal mengeksekusi script, dimana nanti modem HP-nya bakalan mode terbang selama 3 detik kemudian balik lagi ke data center. Paham ya udah cara kerjanya. Nah kita tunggu. Nah, status online ya, kelihatan teman-teman, status online artinya di WhatsApp di modem tadi itu dapat ping ketika kita mengeksekusi book yang udah kita tulis. Jadi karena statusnya online, maka script tadi itu nggak dieksekusi ya bos ya. Nah script tadi itu nggak dieksekusi, ini nggak bakal dieksekusi karena statusnya online. Dia bakal dieksekusi ketika status di lognya offline. Nah ini aman kalau udah online, itu lancar bos ternyata. Tetapi nanti kalau misal offline dia bakal terbang kemudian balik lagi sampai